Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali membaca kitab Bulughul Maram dalam pembahasan fikih. Di pertemuan yang lalu, malam Jumat sebelumnya, kita alhamdulillah sudah masuk di Kitabuz Zakah, kitab tentang zakat, dan kita sudah mengetahui hukum zakat di dalam Islam, dan kita baca hadis yang pertama yang beliau sebutkan di Kitabuz Zakat ini, yaitu di hadis 583. Satu hadis yang kita baca pertemuan yang lalu. Di pertemuan ini juga kita akan membaca satu hadis, hanya saja mungkin kita perlu fokus sedikit karena hadis yang beliau akan sampaikan agak panjang, menjelaskan zakat peternakan. Hadisnya panjang, cuman kenapa panjang? Karena banyak yang dijelaskan. Mulai dari onta, sapi, kambing. Agak panjang karena beliau rinci. Onta berapa nisab awalnya, kemudian kalau bertambah berapa zakatnya, dan berapa tambahannya baru dianggap zakat. Demikian pula sapi bagaimana, kambing bagaimana. Jadi haditsnya agak panjang. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya di pertemuan malam hari ini terkait dengan zakat peternakan ini. Beliau berkata di hadits 584 di kitab beliau ini, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa an Anas, dan dari Anas, itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Abu Bakrin qala, beliau berkata, anna Abu Bakrin, bahwasanya Abu Bakr As-Siddiq, khalifah pertama dari khalifah kaum muslimin setelah meninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata balahu, beliau menulis untuknya, hadhihi faridatus sadaqah. Abu Bakar menulis kepadanya, dan dia berkata, ini adalah sedekah wajib. Maksudnya ini adalah zakat wajib. Yang beliau tulis ini adalah zakat wajib. Allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan kepada kaum muslimin. Wallati amarallahu biha rasulah. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan itu Rasulnya. Itu untuk disampaikan kepada kita supaya kita tahu bahwa itu adalah zakat wajib. Kita keluarkan kalau punya nisabnya. Beliau langsung mulai. Fi arba'in wa isrin minal ibil. Beliau mulai dengan zakat onta. Ini kita tidak punya ya, kalau kebanyakan kita tidak punya di Indonesia ini. Cuman alhamdulillah perlu juga kita tahu zakatnya. Sebab suatu saat antum tiba-tiba punya onta. Iya. Beliau bilang, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam tulisan Abu Bakar ini, fi arba'in wa isrin minal ibil famadunaha, pada 24 ekor onta dan di bawahnya,
Artinya sekarang 24 ke bawah. Berarti maksudnya 5, ya 10, 15, 20, sampai 24. Al-Ghanam fi kulli khamsin syah. Itu yang wajib dikeluarkan bukan onta. Jadi 24 ke bawah yang wajib dikeluarkan bukan onta, tapi kata beliau al-ghanam, yang dikeluarkan kambing. Bagaimana caranya? Setiap 5 itu dinilai dengan seekor kambing. Maksudnya berarti kalau kita punya 5 ekor onta, yang keluar berapa kambing? Hah? Berapa? 1 ekor apa? Kambing. Kalau 10, 2 ekor kambing. Kalau 15, 3 ekor kambing. Kalau 20, 4 ekor kambing. Sampai 24. Itu 4 ekor kambing. Sampai 24. Kalau 25, lain lagi. Sudah lain. Jadi ini berlaku kambing sampai 24 ke bawah. Iya. Kambing. Jadi sampai 24 itu cuma 4 ekor kambing. Jadi 5 ekor, 1 kambing. Tambah lagi 5, jadi 10, 2 ekor yang antum keluarkan. Kalau hanya 9, masih 1 ekor. Jadi harus itu kelipatannya 5 baru dapat. Kurang 1, masih 1. 10, 2. 14, berapa? 2. 15, 3. Ada paham kan? 19, 3. 20, 4. 24. Ya? 4. Masih 4 ekor. Oh, bagus ini. Sudah bisa antum punya unta. Kan sudah lancar ini hitungannya. Alhamdulillah. Iya, baik. Itu unta. Terus bagaimana kalau sudah 25? Kata beliau, Fa'idha balagot khomsan wa isrin. Kalau sudah mencapai 25, itu tadi kan 24. Tambah 1. Jadi 25. Ilal khoms wa salatin. Sampai jumlahnya itu 35. Jadi bilangannya dari 25. Sampai 35. Perhatikan hadisnya karena kita langsung membahas langsung zakatnya sekian. Fafiha bintu makhot. Maka ini jumlahnya 25 sampai 35. 25 sampai berapa? 35. Maka padanya wajib keluar bintu makhot. Anak onta yang unsa betina berumur setahun masuk kedua. Saya ulangi. Kalau kita punya 25 ekor onta. Sampai nanti punya 35. Pokoknya yang penting 25. Ini sudah wajib mengeluarkan bintu makhot unta. Anak onta betina. Ya. Anak onta betina yang bintu makhot. Masih berumur setahun. Akan masuk tahun kedua. Ini kalau kita punya segitu. Iya. Fa'ilam takun fabnu labun. Kemudian kalau tidak punya ya maka ibnu labun. Maka dikeluarkan ibnu labun. Ibnu labun dia adalah yang sempurna umurnya 2 tahun. Yang sempurna umurnya 2 tahun. Ini kalau tidak punya bintu makhot. Yang tadi, kalau tidak punya bintu makhot, betina yang umurnya sempurna berapa? Setahun. Maka kalau tidak punya, ya jantan. Ya, tapi jantannya itu mereka bilang harus ibn labun. Ibn labun artinya ini istilah untuk onta jantan yang umurnya genap 2 tahun, memasuki tahun ketiga. Memasuki tahun ketiga. Ini yang wajib. Fa'idha balagot fitan wasalatin. Sekarang tadi kan sampai 35. Sekarang naik menjadi 36. Lebih 1 langsung. Iya. Ila khamsa wa arba'in. Sampai bilangan
khamsu wa arba'in, 45. 36 sampai 45. 36 sampai berapa? 45. Fafiha bintu labun unsa. Maka wajib padanya bintu labun unsa. Bintu labun yang betina. Apa tadi bintu labun? Onta yang berumur berapa? 2 tahun. Jadi makhot itu onta yang setahun genap. Kalau labun itu 2 tahun genap. Cuman ada betina, ada jantan. Jadi sekarang kalau kita punya 36 sampai 45 onta kita miliki, maka keluar bintu labun unsa. Onta yang berumur genap 2 tahun tapi betina. Iya, ini sampai 45. Kalau 46 belum bilang lagi, ini rinci sekali, lengkap, masya Allah. Fa'idha balagot sitan warba'in. Kalau mencapai 46 ila sitin sampai 60. Jadi bisa antum hitungkan dari 46 sampai 60. Fafiha hiqqah turuqatul jamal. Maka wajib padanya hiqqah turuqatul jamal. Maksudnya onta yang berumur 3 tahun dan masuk pada tahun keempat. Kalau punya berapa itu? 46 sampai 60. Maka yang dikeluarkan apa? Onta yang berumur sempurna 3 tahun masuk tahun keempat. Itu yang dikeluarkan. Setelah itu fa'idha balagat wahidatan wasittin. Kalau 61, iya, kalau sudah 61, banyak sekali jadinya ini. Iya, kalau sudah punya 61 onta, ila khamsin wa sab'in, sampai 75. 61 sampai berapa? 75. Fafiha jada'ah, maka wajib padanya onta yang jada'ah. Apa artinya onta yang jada'ah? Yaitu onta yang genap 4 tahun masuk di tahun kelima. Jadi berurut, tidak sama semua zakatnya. Tergantung berapa yang dimiliki, yang dikeluarkan umurnya beda. Ya kan? Yang dikeluarkan umurnya beda. Itu kalau 61 sampai berapa? 75. Fa'idha balagot sittan wasab'in. Kalau 76 ekor ila tis'in sampai 90. Fafiha binta labun. Maka wajib padanya 2 bintu labun. Apa tadi bintu labun? Unta betina yang berumur berapa? 2 tahun. Nah, kalau punya segini berapa? 76 sampai 90, maka 2 ekor. Di situ sudah mulai 2 ekor. 2 ekor onta yang berumur berapa? 2 tahun masuk di tahun ketiga. Konsentrasi ini, insya Allah antum konsentrasi kalau ikut hitung sama anak ini. Alhamdulillah. Ya, faidah balagat ihdan wa tis'in ila 20 wa mi'ah. Kalau mencapai onta yang antum miliki itu ya mencapai ihda wa tis'in 91 ila 20 wa mi'ah sampai 120. Berapa ontanya ini? 91 sampai 120. Fafiha hiqqatan turuqatal jamal. Maka padanya 2 hiqqah. Apa tadi hiqqah? Onta yang berumur berapa? 3 tahun masuk di tahun keempat. 2 ekor. 2 ekor. Itu kalau sampai 120 ekor yang antum miliki. Fa'idha zadat ala 20 wa mi'ah. Kalau sudah lebih dari 120, maka tidak kelipatan lagi. Belum langsung bilang, fi kulli arba'ina bintu labun. Maka setiap tambahan 40, wajib dikeluarkan bintu labun. Jadi kelipatan 40.
Kalau sudah lebih dari 120, maka hitungannya lagi enggak dibilang tadi 5, 10, enggak begitu lagi. Hitungannya kelipatan 40. Berarti misalnya gini. Berapa kali lipat baru 120? Berapa kali 40? 3 kali 40 kan? Berarti 4 kali 40. Hah? Ke 160. Berapa pintu? Jadi langsung pintu labun. Kalau sudah lewat dari 120, setiap kelipatan 40 itu 1 ekor pintu labun. Sekarang antum punya 4 kali 40. Berarti berapa ekor pintu labun? Ya 4. Langsung kelipatan 40. Langsung 4 ekor pintu labun. Boleh juga pilihan yang kedua. Wafi kulli khamsin. Kalau antum tidak keluarkan zakat di setiap kelipatan 40, boleh di kelipatan 50. Maka 150. Nanti kita lihat. Setiap kelipatan 50, hikko. Antum keluarkan hikko. Setiap 50-nya terhitung hikko. Apa itu hikko? Onta yang berumur berapa? 3 tahun masuk di tahun keempat. Berarti 150. Berapa ekor hikko? Hah? 3 kan setiap kelipatan 50. Setiap 50 1 hikko. Berarti kalau antum punya 200 onta, berapa kelipatan 50-nya itu? 4. Berarti berapa hikko? 4 hikko. Jadi kalau lebih dari 120, itu antum sudah bisa masukkan di hitungan kelipatan langsung. Boleh pilih zakatnya saat kelipatan 40, bisa juga saat kelipatan berapa? 50. Kalau kelipatan 40 yang antum pilih, maka yang dikeluarkan adalah bintu labun yang berumur 2 tahun. Masuk di tahun ketiga. Kalau antum pilih kelipatan 50, maka yang berumur 3 tahun. Masuk di tahun ke-4. Anda paham kan? Kemudian kata beliau, "Waman lam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibil illa arba'un minal ibil." Siapa yang tidak punya kecuali 4? Siapa yang tidak punya kecuali 4 saja? Ada zakat atau tidak? Kata Nabi, kata beliau, "Falaisa fiha shadaqah." Tidak ada zakatnya. Kan tadi kan mulai zakatnya kapan? 5. Kalau 5 berapa zakatnya? 1 ekor kambing. Kan begitu. Nah, kalau kata Nabi, kalau punya 4 saja, maka tidak ada zakatnya. Dari sini kita ketahui nisabnya onta paling sedikitnya 5. Karena Nabi bilang kalau punya 4 tidak ada zakatnya. Illa ayyasha'a rabbuha, kecuali pemiliknya mau keluarkan sedekah sunnah. Dia sudah punya 4, tapi dia mau sedekah sunnah. Apa? Boleh. Adapun zakat wajib, enggak. Karena dia belum mencapai apa? Nisab. Selesai ini tentang unta. Kambing. Wa fi shadaqatil ghanam. Dan pada zakatnya ghanam, kambing. Fi sa'imatuha, syaratnya. Kambing ini yang punya zakat adalah kambing sa'imah. Kambing yang digembala di luar. Bukan yang dikasih makan di kandang. Kalau yang dikasih makan di kandang, kita kasih rumput, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat wajib padanya. Harus yang sa'imah. Digembala di gunung atau di rumput. Yang antum tidak beli, tidak ambil. Paham ya? Ini yang ada zakatnya. Kambing. Jadi harus bedakan kambing sa'imah atau goir sa'imah. Digembala di luar atau di dalam kandang. Kalau di kandang tidak ada zakatnya. Kalau digembala di luar, di rumput umum, maka ada zakatnya. Makanya kata beliau, wa shadaqatul ghanam fi sa'imatiha. Sedekah kambing yang digembala di luar. Ya, di rumput yang bebas. Idza kanat arba'in ila isrin wa mi'ah syatun. Kalau dia 40 sampai 120 kambing, artinya mulai dari 40. Nisabnya kambing mulai dari berapa? 40 ekor. Kalau antum punya 40 ekor, kemudian sampai 120,
Iya, itu syah yang wajib dikeluarkan 1 ekor kambing. Jadi punya 40, keluar berapa? 1. 60, 1, 70, 80, ya? 80, 1. Ya, mungkin marah-marah. 1, Ji. Iya, alhamdulillah. Tiba-tiba dia marah, dia bilang 2. 1, 100, 1, 101, 1, 110, 120. Itu masih 1. Nanti 2, 121. Kalau sudah lebih dari 121. Jadi ini kambing enaknya. Bayangkan, kita punya 120, itu masih 1. Sedikit sekali zakatnya. Iya, 1 saja. Kemudian faida zadat ala isrin wa mi'ah. Kalau lebih dari 120, berarti mulai dari mana? 121. Udah lebih 1. Ila mi'atain, sampai bilangannya 200, jadi 121. Sampai 200. 199. Misalnya begitu. Sampai 200. Tapi hasyatan, maka padanya hanya 2 ekor kambing zakatnya. Jadi punya 121. Berapa? 2. 119. 1. Gimana ini? Iya. Iya. Antum paham gitu kan ya? Hitungannya dipaham ini. Ya, ulang. Iya. Saya jadi 121. 2. 119. 1. 120. Masih 1. 130. 2. 199. 201. Sudah naik lagi. Belum Pak, jangan dulu. Karena yang kita baru tahu ini berapa? Yang 200 sampai 200 dulu sekarang. Jadi kalau sampai bilangannya 200, 2 ekor. 2 ekor zakatnya. Baik, lanjut lagi. Fa idza zadat ala mi'atain. Kalau dia sudah lebih dari 200, berarti 200 berapa? Mulai dari 201. Ila salati mi'ah. Sampai 300. Sampai 300. Tapi hasalatu syah. Maka padanya ada 3 kambing zakatnya. Berarti sekarang setiap jadinya kan kalau 300 3. Hitungannya berarti 100. Tadi kan 200 berapa? Kalau 200 berapa tadi? 200. Iya, 200 ekor. Berselisih para ulama. Gimana? Coba ulang. Saya tanya baik-baik. 200 ekor, kan berapa tadi? 2. 201? Kan kalau sudah naik 1, mulai dari 201, ya kan? Sampai 300. Sudah berapa itu? 3. Ingat baik-baik itu. Kalau antum punya itu. Alhamdulillah. 3. Terus. Lebihnya lagi. Fa'idha zadat ala salati mi'atin. Kalau sudah lebih dari 300 ekor yang antum punya, udah lebih dari 300 ekor, maka sudah tidak perlu lagi hitung ekornya. Belum bilang fi kulli mi'asyah. Maka kalau begitu, sudah lebih dari 300, setiap 100 keluar 1. Jadi kalau tadi kan seharusnya kan, kalau sebenarnya kan gini, bilangannya kalau di bawah 300, paham kan? 201 itu sudah 3. Betul nggak? Betul nggak? 200 berapa tadi?
201 sudah berapa? 3. Kan begitu kan? Sekarang kalau 301, hah? Berapa? Berapa? Hah? 301. Kan gini tadi. Kan gini. 300 berapa tadi? Kalau 300 ekor antum punya, berapa zakatnya? Hah? 3 kan? Tapi kalau sudah lebih dari 300, perhatikan. Hitungannya itu kelipatan 100 baru dapat. Sekarang saya tanya antum. Ya, 301 berapa? Hah? Saya tanya dulu yang bilang 4. Nah, kenapa 4, Pak? Sekarang apakah sudah dapat 100, Pak? 400, Pak. Ya? Iya. Enggak. Harus kelipatan 100 baru dapat lagi 4, Pak. Jadi yang gini, itu bedanya sebelum 300 dengan setelah 300. Jadi kalau 300 gini, Pak. Kalau 300 ke bawah, gini, 300 ke bawah, 120 berapa? 120 berapa? 1 kan? 200. 201. Jadi sudah 3. 299. 3 tapi begini tangan kabar. Iya. Berarti berapa, Pak? 3. Itu 299. 300. Hah? 3. Kalau sudah lebih dari 300, maka ada zakatnya itu kalau sudah kelipatan 100. Kita paham, Pak? Ada kelipatannya 100. Berarti 400 baru dapat lagi 1. Berarti kalau 301. Hah? 3. 399. 400. Hah? Begitu maksudnya, Pak. Itu bedanya tadi yang di bawah 300 dengan di atas 300. Jadi kalau di bawah 300 tambah 1 saja sudah wajib 1. Kita pahami? Berarti kalau begini, 201 itu sudah 3. Nggak perlu tunggu 300. Itu bedanya. Tapi kalau sudah lebih dari 300, maka tunggu dulu kelipat. Ini masih 3 ini. Nanti wajib 4. Kapan? Kalau tambah lagi 100 kelipatannya. Iya kan? Kalau saya tanya, antum punya 501. Berapa dapat? Yang keluar? Hah? Sudah tambah 1? Hah? Belum lagi kelipatan 100. Jadi hanya 5. Antum bisa pahami berarti? Paham berarti? Alhamdulillah aman. Iya, selesai berarti ini kambing. Ini kambing kalau antum punya segitu. Dan bisa kelipatannya, karena kalau punya 100, itu dalam setahun itu lebih dari 100 anaknya. Karena kalau 1 saja, 1 ekor, berarti kan langsung 200. Nah kambing itu kalau lahir, bisa 2, bisa 3 ekor. Kambing. Ini bukan sapi, ini bukan onta. Kambing itu 1 ekornya betina, bisa lahir 2. 3 bisa. 4 bisa. Terserah kambing. Tergantung takdirnya. Iya. Tergantung takdirnya. Kan begitu. Artinya itu. Jadi sebenarnya tahun depan itu sudah begitu kelipatan zakatnya. Sudah seperti itu kelipatan apa? Zakatnya. Antum bisa paham berarti? Alhamdulillah selesai. Iya. Kemudian beliau bilang, Fa'idha kanat sa'imatu rajul nakisoh min arba'in syah. Kalau kambingnya seorang kurang dari 40 kambing, kurang dari 40 kambing, apakah ada zakatnya atau tidak nih? Kurang dari 40.
Tidak. Makanya kata Nabi, falaisa fiha shadaqah. Tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena tadi nisabnya berapa kalau kambing? Paling sedikitnya 40. Jadi kalau kurang dari 40, maka tidak ada padanya zakat. Illa ayyasha rabbuha, kecuali pemiliknya mau. Dia punya sebenarnya baru 39. Tapi dia mau keluarkan satu untuk zakat. Tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Tapi secara wajib, tidak ada zakatnya. Berdasarkan kewajiban, tidak ada. Selesai. Kambing. Kemudian beliau bilang, wala yujma'u baina mutafarriqin. Tidak perlu disatukan antara yang berpisah. Misalnya ya Pak Syahril, dia punya ternak di Sinjai. Ya kambing 20. Dia ternak di Malino 20. Apakah perlu disatukan supaya dikeluarkan zakatnya? Kata Nabi, ya, la yujma'u baina mutafarriq. Tidak perlu disatukan yang terpisah. Iya, yang terpisah. Dipahami ini? Tidak perlu. Wala yufarraq baina mujtami. Tapi tidak boleh juga dipisah yang satu. Kan tadi kan kalau yang terpisah tidak perlu disatukan. Sekarang tidak boleh dipisahkan kalau sudah satu. Iya. Khosyata sadaqah, kelas ini dibilang. Karena takut apa? Sedekah, takut kena zakat. Jadi sebenarnya ini sudah 40. Tapi supaya tidak dapat keluar, akhirnya apa? Tiba-tiba dia bawa ke Malino 20 tadi Pak Syarif. Nah ini bahaya ini. Ini kalasi namanya. Ini tidak boleh. Diharamkan. Tidak boleh karena takut sedekah. Ini tidak dibolehkan. Kemudian beliau bilang wa makana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Kalau tercampur, ada punyanya Pak Syahril 20, ada punyanya dia bilang adik ya 20. Tapi ini mereka di Makassar sama-sama kasih modal di Sinjai. Tapi adik punya 20, Pak Syahril berapa? 20. Gimana ini? Ini kan 40. Apakah ada zakatnya atau tidak? Maka fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Dikembalikan, dibagi kepada keduanya secara rata. Ini kalau di satu tempat pemeliharaan. Kalau sudah bercampur di sini kata para ulama, campur minumannya, campur makanannya, tempat gembalanya. Ini campur. Ya, maka bagi dua zakatnya. Jadi mereka bisa kasih 1 ekor, tapi dari mana? Dari sini setengah, dari sini setengah. Bukan kambingnya dipotong musuhnya. Iya, 2 orang ini ya terserah punya siapa yang keluar. Kalau punya Pak Syahri yang keluar, boleh Adi pakai uang. Bayar setengahnya. Kalau punya Adi yang keluar, berarti Pak Syahril bayar setengahnya di sini. Baku atur berdua. Baku atur berdua. Wala yukhrat fis shadaqah harimah. Kemudian terkait dengan zakat yang dikeluarkan, iya, kalau ontakan jelas. Ontakan langsung dibilang kalau sekian maka umur sekian. Iya kan? Kambing itu. Kalau kambing yang kita keluarkan yang umur berapa? Dikasih ketentuan umum. Tidak boleh dikeluarkan yang sudah harimah, yang sudah tua, ompong giginya. Iya, tidak boleh. Tidak boleh dikeluarkan yang sudah harimah, sudah tua. Sudah tidak bisa lagi apa-apa. Tinggal, ya dagingnya juga sudah daging apa? Iya. Apa istilah kita? Sudah apkir. Hah? Sudah apa? Hah? Humili. Iya. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh dikeluarkan yang itu Pak Syahril. Tapi wala terus yang kedua, wala batu awar. Tidak pula yang memiliki penyakit. Nggak boleh juga. Karena kan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Nggak boleh yang cacat, nggak boleh yang tua, nggak boleh pula yang cacat.
Wala tais. Cuma Nabi juga ingatkan, tidak boleh yang jantan. Karena biasanya jantan dari kambing itu, Masya Allah, berharga bagi pemilik. Karena Nabi kan akan datang nanti hadis Ibnu Abbas, bahwa Nabi katakan berpesan, apa yang kemarin itu ya, sebenarnya ada lanjutannya hadis yang kita baca di pertemuan yang lalu itu. Nabi mengingatkan, wa iyyaka karo'im amwalin nas. Hati-hati harta orang yang mulia, yang orang sayangi, yang orang cintai. Iya, tapi tidak boleh juga kasih yang rendahan. Cuma tidak boleh juga yang diambil apa yang berharganya. Maka Nabi ingatkan, wala tais. Jangan ambil yang jantannya. Jangan ambil yang jantan. Ini ketentuan. Illa ayyasha'al mutsaddiq. Kecuali yang bersedekah itu mau dikeluarkan. Ini saya dari 40 ini ambil yang jantannya. Dia mau. Tapi pada asalnya kita tidak boleh. Yang penting tidak boleh yang tua, tidak boleh yang cacat. Ambil saja mana saja. Tapi tidak boleh yang jantan. Kecuali si yang punya bilang, ambil yang jantan. Ya boleh. Makanya kata Nabi, illa yasha'al musaddiq. Kecuali yang mau mengeluarkan zakat itu, mau mengeluarkannya. Selesai. Ya, adapun zakat, masih sapi ya. Belum, nanti kita singgung di haditsnya. Belum langsung pindah ke perak. Ke perak. Wafirriqo, pada perak, zakatnya rubul usyur. 1/4 dari 1/10. Yaitu 1/40, 2,5%. Pada riko, pada perak, zakat yang dikeluarkan langsung, Nabi bilang, pada perak, rubul usyur. 1/4 dari 10. 1/40 yaitu maksudnya 2,5% zakatnya. Fa'illam takun illa tis'in wa mi'ah. Kalau dia tidak punya kecuali 190. Nabi bilang, kalau dia tidak punya kecuali 190, falaisa fiha shadaqah illa ayyasha'arab. Kalau dia tidak punya kecuali 190, maka tidak ada sedekahnya kecuali pemiliknya mau mengeluarkan. Berarti dari sini kita pahami berapa nisabnya perak. 200 perak, 200 dirham. Anda bisa paham ini? Kan kalau dia punya kurang dari 200, 190-an. Itu tidak ada sedekahnya. Berarti zakatnya perak berapa nisabnya? 200 paling sedikit. 200. Ini 200 dirham. Kalau digeramkan dengan hitungan sekarang, itu 595 gram. Digeramkan 595 gram. Paham gak ini? Kalau digeramkan, sekarang kan rata-rata gram. Digeramkan, itu 595 gram. Zakat itu nisabnya. Kalau antum punya perak senilai itu, maka zakatnya 1/40, 2,5%. Jadi tadi 595 gram bagi 40. Berapa gram zakatnya? Siapa punya hitungan cepat? Jadi antum punya, hayalkan saja punya 595 gram bagi 40. Ridwan? Siapanya? Saya coba. 14 gram, 875. 14,875 gram. Jadi 595 gram. Yang keluar 14 gram sekian. Anda pahami? Jadi punya, kalau antum memiliki 595 gram perak, maka antum keluarkan zakatnya, karena 1/40, 2,5%, maka berapa? Sekitar 14 lebih gram.
Itu kalau peraknya. Paham ya? Emas nanti belum singgung, kita lihat ya. Jadi kalau di bawah itu enggak ada belum. Antum punya 594 gram, belum ada zakatnya. Belum ada apa? Zakatnya. Ini kalau perak ya, perak. Kemudian beliau bilang waman balagot indahu minal ibil. Selesai ya. Beliau itu saja yang ada dalam, kan ini kan beliau cuma sampaikan yang ada di dalam tulisannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian kalau balagot indahu minal ibil, kalau dia punya onta sudah sampai sedekahnya jaz'ah, dia harusnya keluarkan jaz'ah. Apa itu jaz'ah tadi? Yang berumur berapa tadi yang jaz'ah? Yang masuk 5 tahun. Jaz'ah apa tadi? Siapa yang ingat jaz'ah? Yaitu yang sempurna berapa? 4 tahun dan masuk 5 tahun. Paham kan? Usianya. Dia wajib itu sebenarnya. Tapi walaisat indah jaz'ah. Tapi dia tidak punya yang harus dia keluarkan itu. Ya, apa yang harus dia lakukan? Indah hiko. Dia punya hiko. Hiko itu apa tadi? Yang berumur 3 tahun masuk tahun ke-4. Jadi itu yang punya. Fa innaha tuqbal minhu hiko. Diterima dari itu hiko. Tapi waj'al ma'aha syatain. Hiko dan 2 ekor kambing. Karena seharusnya kan jat'ah yang umur 4 tahun. Sekarang dia cuma punya berapa? Yang umur 3 tahun. Maka dia keluarkan, diterima dari yang umur 3 tahun. Tapi dia kasih berapa? 2 ekor kambing. Wa ini staisarotalahu. Kalau itu dimudahkan. Kalau 2 ekor kambing dimudahkan. Kalau tidak, isrina dirhama. Boleh dia tambahkan 20 dirham. Yaitu 1 ekor kambing dihargai dengan 10 dirham. Dengan 10 dirham. Ini kalau tidak ada umurnya. Tidak ada umurnya. Waman balagot indah sadaqatul hikko. Sekarang, dia sebenarnya wajib mengeluarkan hikko. Dia wajib mengeluarkan hikko. Berapa itu hikko? Yang umur berapa tadi? 3 tahun. Tapi walaisat indah hikko. Dia tidak punya hikko. Malah wa indah jatah. Yang dia punya malah yang 4 tahun. Gimana ini? Kan tidak boleh lebih. Nanti dia tidak mau keluarkan. Iya kan? Ya. Jadi kalau kurang, dia tambah 2 kambing. Ada 20 dirham. Sekarang, dia punya umur lebih. Sementara kewajiban zakatnya umurnya yang kurang. Apa yang harus dilakukan? Fa innaha tuqbal minhul jaz'ah. Diterima jaz'ahnya, diambil, tidak apa-apa. Wa yu'tihil musaddiq isrin dirhama au syatain. Tapi si pemungut zakat berikan kepada yang mengeluarkan zakatnya itu 2 kambing atau 20 dirham. Jadi kalau umurnya kurang, gampang. Yang mengeluarkan sedekah tambah 2 kambing. Kalau umurnya lebih, yang amilnya. Amil zakatnya, yang memberikan kepadanya berapa? 2 kambing atau 20 dirham. Ini Masya Allah. Ini namanya dijaganya oleh Islam hartanya orang-orang yang bersedekah. Tidak ada yang didolimi. Tidak ada yang didolimi. Ini selesai. Dan juga pas azan. Alhamdulillah. Di satu hadis saja ya. Alhamdulillah. Kita langsung cukupkan? Ada nggak? Silakan Pak Syaril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petik kambing atau pada kambing, dia mau mengeluarkan zakatnya, Ustaz. Apakah bisa diuangkan sesuai dengan harganya kambing? Yang kedua, apakah orang peternak kambing ini bisa mengeluarkan zakatnya pada hari raya kurban? Karena biasanya orang kan tidak sampai ilmunya, Ustaz. Orang pada tidak tahu kalau ilmunya kurban seperti ada zakatnya, Ustaz. Kemudian dia mau mengeluarkan zakatnya pada hari raya Idul Kurban. Sambil dia niat berkurban. Boleh kita? Iya, baik. Untuk pertanyaan pertama, sekarang boleh nggak kita uangkan? Maka jawabannya nggak boleh. Nabi bilang pada 40 yang dikeluarkan juga kambing. Nggak diuangkan. Kan Nabi bilang sebutkan bilangannya. Sebutkan apa? Angkanya nggak ada. Nanti kecuali nggak ada umurnya, baru diuangkan atau ditambah kambing. Nah, tapi kalau ada
Itu yang disebutkan. Tidak boleh diuangkan. Nah, kemudian yang kedua, ada orang punya hewan peternakan, dia tidak keluarkan zakatnya kecuali Idul Kurban. Sekalian. Iya, ini pelit sekali nih, Pak. Iya. Salah. Kan kurban itu tidak campur dengan zakat. Tidak boleh dicampur. Kalau kita zakat, ya zakat kan untuk orang miskin. Harus kita keluarkan semua. Sementara kurban kan boleh kita ambil, boleh kita simpan, boleh kita sedekahkan. Dan beda ke hukumnya. Sekarang kalau dia itu adalah zakat, dikeluarkan di hari Id, ya kan? Tidak boleh diambil berarti. Karena zakat itu sudah ada ininya yang menerimanya. Sementara kurban ketentuannya juga beda. Boleh disimpan, boleh dimakan sendiri, boleh dibagikan hadiah, boleh juga disedekahkan. Beda hukumnya Pak Syarif. Tidak boleh dicampur. Kalau banyak kambing itu kalau digandangkan semua itu banyak 300 itu tidak keluar zakat. Tidak. Yang penting kita kasih makan di kandang. Karena kalau lepas kita tidak keluar biaya. Kita tidak keluar biaya, harus kita keluarkan zakatnya. Kita sendiri yang punya atau yang semangat itu. Yang di mana? Yang di kandang Ustaz. Ada 300 di kandang kita sendiri, tidak keluar biaya Ustaz. Iya, maka tidak ada zakatnya. Karena kita kasih makan. Tapi untuk apa kita kasih kandang begitu, Pak? 300. Mau ke apa? Itu 300. Peternakan? Bukan mau dijual? Iya, kalau itu zakat ada. Nanti zakat perdagangan. Jadi, iya, lain lagi. Kita kan berbicara, ini kan baru berbicara tentang zakat kambingnya. Jadi kambing tersendiri itu ada zakatnya kalau dia liar di luar. Kalau dikasih makan, tidak ada zakatnya, zakat liar. Makanya saya tanya lagi, ini kita pelihara untuk apa kalau di kandang? Kan begitu, berarti kita kan mau jual belikan. Berarti ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan tidak pakai bilangan tadi, tapi pakai nisab uang, karena kita putar modalnya. Iya, dia pakainya nanti Pak, zakat uang. Zakat uang itu, zakat perdagangan masuk di zakat harta. Zakat harta itu uang yang kita punya bagi 40, 2,5%. Iya, jadi 300 ekor ini berapa nilainya? Enggak? Dia nilainya dia, bukan hewannya. Nih, bahkan nanti walaupun kurang dari 40 Pak, ada zakatnya kalau dia. Jadi tidak harus 300, tidak harus lebih dari 40. Kalau yang diperjualbelikan. Jadi ini bedanya nanti, zakat perdagangan. Kalau ada kambing atau onta kita punya, atau sapi, belum sampai nisab bilangan ekornya. Tapi kita perdagangkan. Maka nilainya ini yang menjadi zakat. Tidak, karena kita tidak perdagangkan. Kita memang mau pelihara. Iya, tapi kan niat kita pelihara, bukan mau diperjualbelikan. Kita bisa pahami, Pak. Kalau kita liarkan pada, tapi memang di tempat itu memang selalu liar. Dan kita memang niat dari awal, kita beli yang kecil, nanti kalau besar umur 2 tahun, kita jual untuk hewan kurban. Gitu, Pak. Kita pahami maksud saya. Tapi kita tidak kandang, tapi tetap di luar. Maka zakat harta, Pak, bukan zakat itu. Betul. Tergantung maksud kita dari awal, Pak. Apakah kita beli ini untuk diperjualbelikan atau mau pelihara saja kemudian dia berkembang sampai 1 lembah gunung? Tidak. Tidak 2 kali, Pak.
dia masuk di salah satu ini bolehnya. Bukan 2 kali. Kalau 2 kali kasihan pemilik harta, Pak. Jadi kalau kita jual beli, masuk di jual beli. Kalau kita pelihara kemudian banyak sendiri, kemudian kita butuh kita jual bukan karena memang memelihara untuk jual, maka zakatnya hitungan ekor. Kita bisa pahami, Pak. Jadi tidak double zakat. Alhamdulillah, sudah adzan berarti kita cukupkan. Ya, subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.